saya Oksidan Hermawan dengan NIM D100230123. Perkenalkan, nama saya Aziza Wanabila dengan NIM D100230249 dari kelompok 37. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rizkasari dengan NIM D100230317 dari kelompok TRLL 37. Survei geometrik dilakukan untuk mengetahui penampang melintas jalan atau cross section, panjang ruas jalan, median jalan, bahu jalan, serta berbagai fasilitas pelengkap yang ada. Survei geometrik dilakukan pada bagian simpang maupun ruas jalan saat pada malam hari, tengah malam. Untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada survei geometrik jalan yaitu ada meteran untuk mengukur median jalan, ada light stick untuk membantu penerangan jalan karena survei dilakukan pada malam hari, ada kertas dan alat tulis atau form kertas yang digunakan untuk menggambar sketsa sementara, ada pilox untuk menandai jalan yang akan diukur, dan ada senter membantu pencahayaan jalan. Selanjutnya ada traffic counting, yaitu survei yang mengamati jumlah volume kendaraan yang melewati ruas atau simpang jalan yang telah ditentukan. Volume lalu lintas menyatakan jumlah kendaraan yang melalui suatu potongan jalan atau titik selama periode waktu tertentu. Tujuannya yaitu mendapatkan data jumlah tiap kendaraan yang melewati suatu jaringan jalan perkotaan, mengetahui pola gerakan arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan, mengetahui posisi backbore dan leadback volume simpang dan ruas jalan beserta distribusi volume tiap pergerakannya dilengkapi dengan gambar. Nah, untuk survei travel time yaitu waktu tempuh adalah suatu ukuran waktu untuk menentukan lamanya perjalanan dalam menempuh suatu jarak tertentu. Tujuan survei waktu tempuh yaitu mendapatkan data waktu tempuh sampel tiap jenis kendaraan yang melewati suatu ruas jalan tertentu atau pada jarak pendek, menentukan kecepatan setempat masing-masing kendaraan sampel, menentukan kecepatan setempat rata-rata ruang dan kecepatan setempat rata-rata waktu tiap jenis kendaraan, menentukan standar deviasi kecepatan rata-rata ruang dan kecepatan rata-rata waktu seluruh arus lalu lintas, menggambarkan pola kecepatan arus lalu lintas selama waktu survei. Untuk area travel time kali ini menghitung sepanjang 25 meter. Jadi kalau ada kendaraan baru mulai dihitung dari titik A ke B. Peralatan-peralatannya yaitu ada alat tulis, papan dada, formulir survei, meteran, jam tangan, dan stopwatch untuk mengukur waktu tempuh. Survei hambatan samping atau side fraction dilakukan untuk menentukan tipe kelas hambatan samping pada suatu ruas jalan atau penegar simpang. Hambatan samping didefinikan sebagai kegiatan di samping segmen jalan yang mempengaruhi kinerja lalu lintas, yaitu meliputi 1. Pejalan kaki yang berjalan di sepanjang sisi jalan atau menyeberang jalan, 2. Kendaraan umum maupun kendaraan lain yang parkir berhenti pada badan jalan, 3. Kendaraan tidak bermotor atau KTP atau kendaraan lambat becak, andong, kereta kuda, sepeda. 4. Kendaraan bermotor atau KB yang masuk dan keluar dari lahan samping jalan dan jalan samping. Selanjutnya ada survei waktu tempuh atau travel time. Survei waktu tempuh atau travel time adalah suatu ukuran waktu untuk menentukan namanya perjalanan dalam menempuh suatu jarak tertentu. Tujuannya 1. Mendapatkan data waktu tempuh sampel tiap jenis kendaraan yang melewati suatu ruas jalan tertentu atau pada jarak pendek. 2. Menentukan kecepatan setempat masing-masing kendaraan sampel. 3. Menentukan kecepatan setempat rata-rata ruang dan kecepatan setempat rata-rata waktu tiap jenis kendaraan. 4. Menentukan standar deviasi kecepatan rata-rata ruang dan kecepatan rata-rata waktu seluruh arus lalu lintas. 5. Menggambarkan pola kecepatan arus lalu lintas selama waktu survei. Untuk area travel time kali ini menghitung sepanjang 25 meter. Jadi kalau ada kendaraan lewat baru mulai dihitung dari titik A ke titik B. Langkah-langkah saat survei hambatan samping, volume lalu lintas, dan waktu tempuh yaitu 1. Menyiapkan kertas formulir survei yang sudah di-print dan alat tulis. 2. Menentukan lokasi dan waktu untuk melakukan survei. Kita mendapat di area ruas Jalan Ahmad Yani untuk survei hambatan samping dan survei waktu tempuh. Sedangkan survei volume dan lalu lintas berada pada Simpang Baron. Ketiga, ketika sudah di lokasi, cari tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan survei pengambilan data. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pengguna kendaraan.
Keempat, mencatat dan mengamati tugas yang ada di lokasi survei sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kelima, langkah terakhir, merekap data survei dan memasukkan data ke file Excel. Peralatan-peralatan yang digunakan saat survei hambatan samping, volume lalu lintas, dan waktu tempuh yaitu 1. Alat tulis, 2. Papan dada, 3. Formulir survei, 4. Jam tangan, 5. Stopwatch untuk waktu tempuh.